Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, untuk kali ini saya akan menjelaskan konfigurasi dasar ya, konfigurasi dasar perangkat wireless ya. Tetapi di sini spesifik nanti dari produk dari Mikrotik ya teman-teman. Di sini nanti ada beberapa saya tampilkan. Ya, saya tampilkan di sini misalkan ada tipe hub HAP ya, HP AX Lite ya. Di sini dia adalah tipe wireless ya. Salah satu saya bukakan dulu ya. Tipenya di sini dia spesifikasi hardware-nya seperti ini ya. Dia CPU-nya 800 MHz. Kemudian CPU count-nya, core-nya ada 2 dan seterusnya. Kemudian di sini ada lisensinya, lisensi 4 gitu ya, lisensi 4. Oke, dan seterusnya. Kemudian di sini dia wireless capability. Jadi dia tipe ini, tipe HAP AX Lite ini dia sudah ada wirelessnya ya. Wirelessnya adalah dia jalan di 2,4 GHz ya, 2,4 bandnya ya, dimana dia data rate maksimal bisa 574 Mbps gitu ya, dimana teknologi wirelessnya di sini BGN-AX ya, BGN-AX di sini sudah AX ya, jadi 2,4 gitu ya. Jadi di sini generasinya ada generasi WiFi 6 gitu teman-teman ya. Itu ada spesifikasinya. Kemudian dia powernya adalah pasif, jadi belum ada power over Ethernet-nya ya teman-teman. Dan kemudian DC inputnya 1 ya, konsumsi powernya adalah 8 watt ya, 8 watt. Kemudian di sini kalau kita lihat dia untuk powernya menggunakan mini USB ya, yang kecil seperti handphone ya, untuk charger handphone. Oke teman-teman, saya yang lain misalkan saya kalau yang bawah ini hanya router ya, di router tidak ada wirelessnya. Saya lihat yang ini, misalkan HP AX3. Yang ini aja salah satu ya. Ini adalah indoor ya, indoor. Ini adalah tipe HP AX2 ya. Di sini spesifikasinya ini ya, dia cukup besar, RAM-nya 1 GB, storage-nya 128, 4 core, kemudian CPU-nya 864. Kemudian dia tipenya adalah ARM. Itu ya. Kemudian di sini teman-teman bisa lihat di sini dia bisa jalan dual band. Maksudnya dual band, perangkat ini itu bisa jalan di band 5 GHz sama bisa jalan di 2 GHz atau 2,4 GHz. Jadi dia bisa disetting 2,4 maupun 5 GHz gitu ya. Kemudian untuk teknologinya, untuk yang 5 GHz dia ada ANAC-AX ya. Jadi kalau di teknologi di band 5 GHz dia ada standar AC ya, AC. Kemudian kalau yang di 2,4 teknologinya adalah BGN-AX. AC-nya nggak ada, memang AC itu diperuntukkan untuk band 5 GHz ya. Tapi di sini sudah support di teknologi yang terbaru adalah AX atau di WiFi 6. Begitu teman-teman. Kemudian teman-teman bisa lihat di sini untuk poweringnya atau gimana caranya menghidupkan alat ini. Alat ini itu kita bisa supply dayanya itu dengan 2 cara, yaitu dengan DC jack ya, DC jack ya. Jadi
nanti di sini ada powernya ini ya, power DC ya, power DC dari 24 sampai 35 biasanya ya, 24 volt ya, bisa pakai ini. Ataukah di sini Anda bisa lihat juga informasinya, di sini ada PoE in ya, PoE in berarti PoE itu adalah power over Ethernet. Jadi alat ini bisa dinyalakan itu menggunakan dayanya atau tegangannya itu dilewatkan menggunakan Ethernet ya, dilewatkan di Ethernet di sini. Di sini itu ada PoE in gitu ya, ada PoE in. Jadi nanti kita butuh yang namanya PoE lagi ya, kita butuh PoE. Jadi alat yang digunakan untuk menginjek tegangan ya, untuk menginjek tegangan ke alatnya. Di sini Anda bisa lihat kalau kita pakai jack DC, tegangan yang bisa di cover itu adalah 12 sampai 28 volt ya, 12 sampai 28 volt. Kemudian kalau menggunakan PoE ya, menggunakan power over Ethernet ya, menggunakan power over Ethernet, di sini nanti teman-teman bisa gunakan range tegangannya itu adalah 18 sampai 28 volt di PoE nya gitu ya, itu pasif PoE nya gitu ya teman-teman. Teman-teman seperti itu ya gambarannya. Jadi nanti alat wireless itu bisa kita nyalakan itu menggunakan jack DC nya seperti ini, jack DC jadi langsung ya, ataukah kita bisa menggunakan PoE ya, power over Ethernet ya, kita bisa gunakan PoE. Jadi di sini saya tunjukkan ya PoE itu seperti apa. Contohnya seperti PoE power over Ethernet ya, seperti ini teman-teman. PoE itu seperti ini. Nah, PoE itu bisa seperti ini ya, macamnya banyak ya, macamnya banyak. Misalkan yang umum itu adalah ya ini aja nggak apa-apa, inilah gitu ya. Jadi ini teman-teman, jadi PoE ya seperti ini ya, seperti ini PoE. Jadi nanti kalau kita menggunakan PoE, mau nyalakan alat tadi yang ini tadi, menggunakan PoE, maka kita butuh ini, butuh alat power over Ethernet ya. Jadi di sini ada ada tandanya PoE, kemudian di sini ada LAN, kemudian di sini ada colokan DC. Jadi kalau kita menggunakan untuk nyalakan PoE, berarti nanti kita pakai ini, nanti adaptornya kita colokkan ke sini. PoE itu berarti di sini ada konektor RJ45 ya, ada konektor, ada apa namanya, ada slot RJ45 di sini. Nanti ini adalah power over Ethernet, berarti di sini ada powernya ini. Di sini data plus power nanti yang ke alat yang nyolok di sini ke Ether 1 ya, Ether 1. Kemudian yang ke LAN berarti nanti di sini cuma data saja, sudah tidak ada powernya. Ini nanti yang ke perangkat entah nanti ke laptop atau ke switch atau ke router, terserah ya. Gambarannya seperti itu teman-teman ya. Jadi ada power over Ethernet. Oke, seperti itu gambarannya. Nanti alat-alat yang lain secara umum sama ya, secara umum sama. Oke teman-teman, kemudian untuk konfigurasi nanti teman-teman itu butuh yang namanya Winbox seperti ini teman-teman ya. Nanti teman-teman butuh Winbox ya, butuh aplikasi Winbox. Nanti dari sini tadi ya, dari PoE tadi, PoE dicolokkan ke, ataukah langsung ya, langsung dari sini kita nyalakan. Yang penting ingin nyala, langsung kita kasih kabel Ethernet, kabel apa namanya, kabel LAN
menuju ke laptop kita, ataukah kalau kita pakai PoE berarti PoE ini ke alat tadi, kemudian LAN ini ke komputer gitu ya, LAN ini ke komputer. Lalu nanti setelah nyala pastikan di internet Anda itu sudah tidak silang, kemudian nanti teman-teman bisa buka yang namanya ini Winbox ya, teman-teman bisa buka Winbox ya. Nah di sini nanti teman-teman ya teman-teman di sini ada manage sama neckboard, nanti teman-teman bisa klik neckboard kemudian refresh. Nanti kalau semua konfigurasinya benar, pengkabelan kemudian alatnya juga nyala, nanti teman-teman akan kedetek seperti ini. Di sini misalkan saya kedetek satu di sini ya. Di sini ada MAC-nya, IP address-nya kosong, identity-nya mikrotik, ini tipe mikrotiknya. Nanti teman-teman bisa masuk dengan usernya admin ya, passwordnya adalah kosong tanpa password. Kemudian nanti teman-teman bisa connect, nanti teman-teman bisa akses seperti ini teman-teman ya, bisa akses seperti ini. Ini saya close dulu ya. Teman-teman nanti bisa akses ya, bisa akses seperti ini nanti tampilannya. Ini tampilan dari mikrotiknya. Sebenarnya mikrotik wireless ini itu secara keseluruhan atau secara umum itu sama dengan router mikrotik yang dia yang tidak ada wirelessnya. Di sini bedanya adalah dia punya di sini ada interface wireless. Jadi kalau teman-teman nanti diklik interface, kalau router biasa itu biasanya cuma ada ether. Di sini punya saya ada VLAN karena sudah saya konfigurasi ya teman-teman. Kalau nanti teman-teman di sini ada ether berapa ya, kamu di sini yang wireless berarti di sini ada WLAN-nya ya, di sini ada WLAN-nya teman-teman, ada WLAN-nya. Lah nanti untuk konfigurasi berarti ya, untuk konfigurasi utamanya nanti adalah di WLAN ya. Kalau nanti konfigurasi di sisi IP ya, IP address itu nanti hampir sama ya, hampir sama. Jadi nanti kita konfigurasi di WLAN-nya ini ya teman-teman. Di sini nanti ketika teman-teman mau konfigurasi di WLAN, teman-teman bisa masuk di wireless boleh, ataukah di interface boleh. Kalau di interface nanti pilih yang WLAN, klik 2 kali, atau teman-teman bisa masuk ke wireless, kemudian di sini ada wireless interface, kemudian nanti teman-teman bisa klik 2 kali gitu ya teman-teman. Kemudian ini apa namanya untuk konfigurasi dasarnya di sini ada general, ada wireless, kemudian ada HT, kemudian HTMCS dan seterusnya ya. Kita masuk dulu yang ke wireless ya. Di wireless ini teman-teman bisa masuk ke advanced mode. Di sini ada advanced mode ya, biar muncul ininya apa namanya semua konfigurasinya, ataukah simple mode juga nggak masalah ya. Kita masuk di sini dulu, saya jelaskan. Nanti di sini ada mode, ada band, ada channel, ada frekuensi, sama nanti ada SSID ya. Saya jelaskan ini dulu untuk hari ini saya jelaskan ini dulu teman-teman. Di sini ada mode itu nanti berkaitan dengan mode dari WLAN-nya. Jadi WLAN-nya ini mau kita set seperti apa, sebagai apa ya. Kalau di sini ada apa namanya alignment only ya, mode ini ya, alignment only ini digunakan ketika teman-teman misalkan pointing ya, ketika digunakan di outdoor gitu ya, pointing ya. Ini nanti bisa digunakan untuk mempermudah kita melakukan pointing ya, pakai alignment only untuk pointing. Jadi ini sebenarnya untuk pointing, untuk fasilitas untuk pointing gitu ya, untuk mengarahkan sinyal yang paling gede gitu ya.
ya, mengarahkan sinyal yang paling gede. Jadi nanti antenanya kita geser-geser, nanti ketika mendapatkan sinyal yang paling gede maka dia akan ada informasinya, ada bipnya biasanya ya gitu. Ini ada segment only. Kemudian ada AP bridge. Kalau AP bridge itu nanti fungsinya adalah dia sebagai pemancar ya. AP bridge itu adalah fungsinya sebagai pemancar dengan multi client, dengan banyak klien gitu intinya gitu ya. Jadi kliennya bisa lebih dari satu. Jadi kalau AP bridge itu dia sebagai pemancar ya, sebagai pemancar yang dimana nanti klien yang bisa connect itu lebih dari satu ya, AP bridge. Kalau bridge itu nanti adalah dia sebagai pemancar ya, sama dengan AP bridge, pemancar juga. Bridge itu juga pemancar, tetapi dia hanya bisa menampung satu klien saja. Jadi nanti kliennya cuma satu kalau bridge. Kalau AP bridge lebih dari satu. Oke ya. Kemudian nanti di sini ada N-stream dual ya. N-stream dual itu nanti difungsikan untuk ya, untuk ketika kita ingin mengkonfigurasi, kita punya dua WLAN misalkan di sini ya. Kita punya WLAN 1 sama WLAN 2. Nanti kita mau misah TX sama RX-nya itu di TX-nya di WLAN 1, RX-nya di WLAN 2. Berarti nanti kita modenya pakai N-stream dual. Tapi nanti kalau kita menggunakan N-stream dual atau N-stream dual slave, maka di perangkat mikrotik kita itu minimal syaratnya adalah mempunyai dua interface wireless. Jadi di sini ada dua WLAN. Baru nanti kita bisa konfigurasi dual slave. Kemudian di sini ada station ya. Station itu nanti fungsinya sebagai client, sebagai pendengar lah intinya gitu ya. Berarti station ini nanti sebagai pendengar dari AP bridge yang kita pasang ya. Jadi kalau kita mau ngambil hotspot gitu ya dari pemancar, berarti nanti kita bisa menggunakan station pseudo bridge, station bridge, pseudo bridge clone, station WDS ya. Kita nanti bisa pakai ini. Tapi nanti detailnya nanti saya jelaskan lagi ya, apa bedanya dari station bridge, station pseudo bridge clone, dan seterusnya, station WDS. Gitu teman-teman ya. WDS slave nanti juga sama, nanti dia juga bisa sebagai klien. Gitu ya teman-teman. Nah, gambarannya itu. Kemudian di sini ada band. Nah, band di sini misalkan di sini saya buat AP bridge ya, AP bridge. Kemudian di sini ada band. Band itu nanti akan untuk memilih teknologi yang mau kita terapkan gitu ya. Di sini ada 2 GHz, berarti maksudnya adalah alat ini jalan di 2 GHz atau tepatnya adalah di 2,4 GHz. Nah, nanti di belakangnya itu ada min angka B, only G, B/G, only N, dan seterusnya. Informasi angka di belakang itu menunjukkan teknologi yang mau dijalankan gitu ya. Nah, teknologi B atau teknologi G atau teknologi B/G dijalankan bareng, atau teknologi N ataukah BGN atau GN gitu ya. Nah, biasanya kalau memang alat kita sudah support di teknologi yang tertinggi, misalkan alat kita di yang kita pasang ya, baik pemancar maupun station itu support di teknologi yang paling tinggi, misalkan N ya. Ini teknologi yang paling tinggi adalah N. Maka kita pasang yang N saja ya, yang N saja ya, yang N kita pasang. Oke, ini kita pasang di N ya. Kemudian ada channel width. Channel width itu berhubungan dengan lebar
frekuensi kita. Nanti kita jalankan di frekuensi berapa dan lebar frekuensi kita itu berapa. Ya, lebarnya berapa. Nanti ketika kita bahas tentang frekuensi nanti lebih detail lah. Ya. Di sini ada channel width, itu adalah lebar frekuensi kita. Jadi bisa kita setting bisa kita setting 20, 10 ataukah 5 GHz, atau di sini 20, 40. Ya. Itu bisa kita setting ini. Ya, defaultnya adalah 20. Semakin lebar, ya, semakin lebar di sini misalkan ada 20, 40, berarti dia nanti bisa adjust, ya, adjustnya otomatis. Dia nanti adjustnya otomatis bisa 20, 40, menyesuaikan dari kebutuhan throughputnya gitu ya. Berarti kalau 40 nanti throughputnya bisa tinggi tetapi tingkat interferensinya tinggi, ya, 40 MHz. Jadi lebih lebar, throughputnya tinggi tetapi konsekuensinya tingkat interferensinya juga tinggi. Kemudian di sini ada frekuensi. Frekuensi nanti alat ini mau kita jalankan di channel berapa. Frekuensi itu bisa dikatakan frekuensi atau kadang banyak menyebut channel, ya, channelnya berapa. Jadi alat ini jalan di 2 GHz tetapi mau kita running di channel berapa gitu ya. Channel berapa. Ya, channel berapa. Kemudian di sini ada SSID, berarti adalah Service Set Identification. Di sini adalah nanti yang muncul ketika klien mau connect, yang muncul apa, SSID-nya. Ya, teman-teman, seperti itu. Frekuensi yang kita gunakan seharusnya berapa gitu ya. Frekuensi yang digunakan berapa, nanti teman-teman bisa scan di sini dulu. Ya, kita lihat dulu di lingkungan kita penggunaan channelnya seperti apa. Misalkan gini, kita scan ya. Scan. Di sini nanti akan kelihatan. Di sini akan kelihatan SSID dengan channel-channelnya berapa. Ya. Nanti teman-teman bisa memilih channel yang tidak dipakai gitu ya. Jangan pakai channel yang dipakai gitu. Ya, karena nanti akan interferensi. Ya. Itu ya. Jadi nanti pilih yang channelnya tidak dipakai. Misalkan di sini 2422 ya, 2442 berarti ya. Di sini nanti teman-teman bisa milih misalkan 2432 nggak dipakai nih gitu ya. Tidak dipakai misalkan. Ya udah, pakai yang 2432. Pakai scan atau pakai frekuensi usage juga bisa. Ini frekuensi usage. Nanti teman-teman bisa lihat. Oh, yang kosong yang mana ini? Nah, yang kosong yang mana? Oh, 2412 sebenarnya kosong nih gitu ya. 2412 kosong nih. Aman ini ya, bisa menggunakan frekuensi usage. Ya. Tinggal ini misalkan kita pakai defaultnya aja 20 MHz. Ini kita pakai 2412 gitu ya. Yang dimana kosong 2412. Tadi kan kita lihat di frekuensi usage, kita bisa lihat bahwa 2412 itu kosong, 2417 juga kosong. Ya, itu. Gunakan itu. Oke, kalau sudah nanti teman-teman bisa apply oke. Jangan lupa di sini default authenticate-nya dicentang, default forward-nya dicentang. Nanti kalau ini tidak dicentang seperti apa nanti kita jelaskan selanjutnya. Kalau sudah oke, apply oke. Ya. Lah nanti akan muncul di sini teman-teman. Ya, muncul di sini. Oh, nggak kelihatan ya, ini karena jauh ini ya, jauh ya. Jadi nanti ini SSID ini nanti yang muncul ke scan sama klien di sini ya, yang ke scan. Jadi yang ke scan itu adalah SSID-nya ya. Seperti itu teman-teman. Jadi itu adalah konfigurasi wirelessnya. Kalau sudah konfigurasi wireless, nanti tinggal konfigurasi IP seperti biasa. Tinggal nanti
sumber internet di router berapa, dikasih IP ya, dan seterusnya. Kemudian nanti wilayahnya dikasih IP dan seterusnya. Jangan lupa kalau menggunakan wireless nanti berarti kita harus konfigurasi DHCP. Itu adalah konfigurasi dasarnya teman-teman ya. Konfigurasi dasarnya mungkin itu dulu, nanti lebih detail di ketika kita nge-lab ya. Untuk hari ini untuk untuk konfigurasi dasar seperti itu saya akhiri. Terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.